Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Waktu yang indah ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kebutuhan kami saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami. Terangi hati dan pikiran kami. Mampukan kami mengerti setiap firman yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan hari ini berjudul Jalan yang jarang dilalui. Ayat inti Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam pertandingan kehidupan, mengapa ada orang yang menyerah ketika mereka mengalami kemunduran dan yang lainnya mengalami kerugian dan kesulitan yang luar biasa, namun berakhir sebagai pemenang? Ketika masalah menghampiri, jalan itu seperti bercabang. Anda punya dua pilihan yang mungkin. Jalan yang diberi label, semua hal akan menghasilkan keburukan, dan yang lainnya, segala sesuatu bekerja sama untuk kebaikan. Segala sesuatu setelah titik ini akan ditentukan oleh jalan yang Anda pilih. Semuanya akan terpengaruh oleh sikap Anda. Yang pertama adalah jalan yang mudah dilalui. Kita hidup di dunia yang penuh dosa, jadi jelas hal-hal buruk terjadi. Kita pikir keadaannya tidak akan terlalu buruk, tetapi tidak bisa menjadi lebih buruk. Atau dalam lirik lagu Bisbo lama yaitu It's 1, 2, 3, strike, you're out. Itu dia, Anda pasti akan gagal. Mereka yang mengambil jalan yang jarang dilalui memilih respon sebaliknya. Mereka menyatakan segala sesuatu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Meskipun hal itu mungkin tidak tampak seperti itu. Dalam membuat pilihan ini, mereka segera terbebas dari kekhawatiran dan kegelisahan yang melemahkan. Mereka dapat beristirahat di dalam Tuhan dan menemukan kedamaian yang Dia janjikan. Bahkan, di tengah pertarungan mengerikan antara kebaikan dan kejahatan, kesehatan dan penyakit, atau hidup dan mati, memilih untuk memandang kehidupan secara positif, ibarat menjatuhkan domino yang pertama secara berturut-turut. Jika itu terjadi, sisanya akan mengikuti. Tanpa perencanaan yang disengaja, pemikir positif mulai mengambil tanggung jawab untuk memastikan hal yang baik akan datang dari yang buruk. Apapun serangan yang dapat disebut untuk melawan mereka, mereka tetap dalam pertandingan melakukan yang terbaik. Ketika pemain tenis profesional Monica Seles ditusuk dari belakang oleh seorang penggemar gila, banyak yang mengira dia tidak akan pernah kembali. Tetapi melawan cacat fisik dan ketakutan akan serangan lain, Monica kembali bermain. Setelah kecelakaan penembakan mengerikan yang menyebabkan lebih dari 40 peluru senapan menembus tubuhnya, pengendara sepeda Greg LeMond mewakili Amerika Serikat di Tour de France menaklukkan rintangan dan kembali untuk menang. Dan Greg Louganis setelah mengalami geger otak ketika bagian belakang kepalanya membentur papan berukuran 3 meter pada lomba menyelam di Olimpiade, ia kembali lagi kemudian pada hari itu juga untuk memenangkan medali emas Olimpiade saat itu. Mereka semua mengambil jalan yang jarang dilalui, yang menghasilkan yang baik dari yang buruk. Jika Anda nanti mengalami
serangan terhadap diri Anda sendiri, jalan mana yang akan Anda pilih? Tuhan, bantulah saya memilih jalan yang jarang dilalui dan menghasilkan yang baik dari yang buruk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami mengangkat syukur karena penyertaan yang sempurna yang kami boleh rasakan sampai detik ini. Kami tetap diberkati dengan berkat kekuatan dan kesehatan. Kami siap berkarya bagimu hari ini. Peganglah tangan kami dan tuntun kami kepada kemenangan dan kemenangan. Apa saja yang kami jumpai untuk kami kerjakan, Tuhan menolong kami dan Tuhan membawa kami kepada kesuksesan. Terima kasih Yesus karena penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Hamba-Mu datang menyerahkan setiap pergumulan anak Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hamba menyerahkan semua rencana umat-umat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu melimpah-limpah atas kami dari hari ini, besok sampai hari Maranatha. Dalam nama Yesus, nama yang indah, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin.